Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan proposal program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis hasil penelitian perguruan tinggi swasta tahun 2021. Adapun untuk judul dalam proposal penelitian ini yaitu analisis dampak pengembangan dan implementasi kurikulum MBKM terhadap kepuasan stakeholder di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Untuk latar belakang, yang pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan sebagai bekal memasuki dunia kerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2020. Program MBKM diimplementasikan dalam 8 BKP untuk mencapai target pencapaian IKU. Melalui 8 BKP, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang luas, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitasnya, kepribadiannya. Melalui program MBKM juga mewadahi kerjasama dengan mitra, baik mitra perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi untuk mencapai atau mempercepat pencapaian IKU Prodi dalam lingkungan fakultas dan universitas. Adapun visi Fakultas Ilmu Pendidikan di Unikama yaitu menjadi fakultas yang unggul dalam menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas pada tahun 2025. Penerapan visi dan misi telah diimplementasikan oleh Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dalam pendidikan, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama dengan mitra. Pada tahun 2020, Prodi Geografi dan BK memperoleh hibah KSKI MBKM yang menghasilkan berbagai kebijakan untuk mendukung program MBKM serta memaksimalkan potensi mahasiswa untuk memenuhi CPL. Pada tahun 2021, Prodi PGSD, PG PAUD mendapatkan hibah KSKI MBKM, Prodi BK mendapatkan hibah COE dengan hasil terkait dengan penyempurnaan kebijakan, pengembangan kurikulum program MBKM, dan implementasiannya yang terintegrasi dengan desain kerjasama Prodi dengan mitra serta kegiatan lain yang relevan untuk mendukung kebijakan MBKM. Berdasarkan hasil dari pengembangan dan implementasi MBKM yang telah dilakukan Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, diperlukan analisis dampak pengembangan dan implementasi kurikulum MBKM terhadap kepuasan stakeholder guna meningkatkan mutu lulusan. Adapun untuk tujuannya, yang pertama adalah meningkatkan kepuasan stakeholder internal di masing-masing Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketiga, meningkatkan hasil implementasi 8 BKP sebagai target dan capaian pada IKU Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang keempat, meningkatkan mutu implementasi kurikulum MBKM Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Adapun untuk rancangan programnya, yang pertama menyusun instrumen kepuasan stakeholder dalam rangka hasil penerapan MBKM di Prodi lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang kedua, melakukan sosialisasi instrumen kepuasan stakeholder dalam rangka hasil penerapan MBKM di masing-masing prodi lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang ketiga, yaitu melakukan analisis hasil survei kepuasan stakeholder terkait penerapan MBKM di prodi lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang keempat, yaitu menganalisis hasil penjaminan mutu implementasi MBKM prodi di lingkungan Fakultas
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang kelima adalah menganalisis hasil pelaksanaan MBKM Prodi di lingkungan tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Adapun untuk metode yang digunakan, yaitu pertama dilakukan identifikasi kebutuhan. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, yaitu melakukan perancangan instrumen dan penentuan populasi. Dalam perancangan instrumen, ketika instrumen telah selesai dirancang, akan dilakukan pengujian instrumen untuk mengukur bahwa instrumen tersebut bisa digunakan dalam pengumpulan data. Pada penentuan populasi, di sini juga akan ditentukan sampel yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Jika instrumen yang telah dibuat itu sudah diuji dan sampel sudah ditentukan, barulah ini akan dilakukan pelaksanaan dan pengumpulan data. Setelah melaksanakan dan pengumpulan data, data yang diperoleh akan dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengetahui hasil akhir ya dari analisis data yang diperoleh. Sekian, terima kasih atas pemaparan yang telah kami lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.